dalam diskusi ini untuk merancang sebuah visi sekolah kita. Marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berada di sini, dapat berkumpul untuk belajar bersama, berkolaborasi dalam menyusun visi sekolah. Kemudian tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada kerabat, tabi'in dan seluruh pengikut setiap beliau hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang Allah hormati, kegiatan pada hari ini adalah untuk memenuhi tugas ulun sebagai calon guru penggerak pendampingan individu. Dalam hal ini ulun didampingi oleh Ibu Pipi yang akan memberikan nantinya arahan kepada ulun bagaimana supaya ulun ini bisa memimpin sebuah diskusi merancang visi sekolah. Baik, Bapak Ibu, tidak berbanyak lebar, langsung saja kita kepada fokus diskusi kita tentang rancangan visi sekolah. Jadi kita semua tahu bahwa yang namanya visi itu adalah sebuah mimpi istilahnya, atau sebuah cita-cita besar yang akan kita capai. Jadi dari visi yang akan kita susun itu nantinya kita juga akan merancang misi. Misinya itu sebuah kegiatan yang dilakukan agar tercapai visi sekolah kita. Bisa dengan program-program yang berkaitan dengan indikator visi tersebut. Jadi Bapak Ibu, dalam merancang visi sekolah ini di sini ulun menggunakan semacam kalimat terumpang atau cita-cita atau pertanyaan. Pertanyaannya itu ulun mohon kepada kita semuanya untuk memberikan jawaban atau ide atau gagasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalimat terumpang ini, supaya nantinya semua gagasan itu akan kita satukan hingga membentuk sebuah visi sekolah. Visi sekolah ini tentunya juga harus berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, karena kurikulum Merdeka itu mengutamakan karakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi. Kira-kira semuanya sudah sering mendengar, sering mempelajari ini dalam pelatihan atau KKG. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hendaknya kita juga di sini mengembangkan tentang iman dan takwa. Kemudian berkebinekaan global, artinya supaya mereka itu bisa saling toleransi menghadapi, menyikapi sebuah perbedaan. Karena kan kalau di sekolah itu tidak mungkin ada semua siswa sama. Mungkin di daerah kita ini tidak banyak terdapat perbedaan semacam suku, tapi bisa di daerah lain itu bisa terjadi beberapa suku atau ras atau daerah, misalnya dari Banjar, Jawa, Batak, Bugis dan sebagainya. Nah, supaya anak itu nantinya bisa toleransi menyikapi perbedaan. Selain itu perbedaannya juga bisa dari segi karakter, sikap atau kebiasaan, atau bisa juga kompetensi. Ada mungkin anakku sama kompetensinya, pasti ada yang lebih, pasti ada yang kurang. Nah, supaya anak itu memiliki sikap kebinekaan global, tentunya kita akan memberikan bimbingan suri tauladan kepada anak tersebut. Kemudian berikutnya gotong royong. Jadi kita juga akan menanamkan sikap gotong royong. Itu kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan supaya sikap atau sifat gotong royong itu tertanam pada diri anak, supaya anak itu bisa berpartisipasi ketika sebuah kegiatan gotong royong. Anak itu aktif juga mau membantu, artinya bahasa kita itu ada melihatkan kawan begawi, nah dengan kayak itu. Kemudian yang berikutnya kreatif. Jadi anak itu juga hadapan kreatif dalam
menyalurkan ide bakatnya atau minatnya. Kreativitas ini bisa kita tumbuhkan, bisa kita kembangkan dengan melakukan kegiatan seperti P5, misalnya memanfaatkan barang bekas atau mengolah kerajinan-kerajinan daerah, misalnya kayak kita kan yang pernah kita lakukan mengolah telur asin. Nah, itu bisa dikembangkan kreatif anak. Kemudian bernalar kritis, ini artinya anak tuh bisa berpikir secara kritis, bisa memikirkan, memahami sebuah materi. Kemudian mandiri, nah ini juga perlu kita tumbuh dan kembangkan pada diri anak supaya anak itu memiliki sifat mandiri, artinya tidak tergantung dengan orang lain, misalnya belajar tidak hanya tergantung pada guru, karena belajar itu bisa dilakukan sendiri. Kita cuma memfasilitasi atau sebagai pamong istilahnya, yang mengarahkan atau mengarahkan anak untuk belajar. Nah, baik Bapak Ibu, kita mulai pertanyaan penumpang ini tadi. Yang pertama itu pertanyaannya tentang kita memimpikan murid yang seperti apa? Seperti apa cita-cita kita atau mimpi kita tentang murid di kelas kita, tentang murid di sekolah kita. Di sini sudah ulun bagikan linknya, itu bisa aja langsung diketikkan atau bilanya ada pakai laptop bisa jadi disampaikan secara lisan. Nah, jadi apa mimpi kita untuk murid-murid kita? Kira-kira apa Bapak Ibu? Berprestasi, bertakwa dan berakhlak mulia. Ya, bisa berprestasi. Misalnya keinginan kita anak kita ini supaya berprestasi, berakhlak mulia, gitulah. Kemudian bertakwa. Di sini bisa diketikkan langsung. Nah, ya, bisa diketikkan langsung. Tambah. Teks saja lah. Kalau yang ini berprestasi, bertakwa dan prestasi. Langsung ketikkan bisa lah. Itu tambahi anon sudah ada tuh. Ya lebih mudah jadi ulun semacam memandu aja lagi ya. Nah, jadi ini contoh mimpi kita. Misalnya kita ingin anak kita di sekolah ini supaya berprestasi. Jadi prestasi itu tidak hanya sebatas juara ini juara itu. Anak bisa mengelola dirinya, anak bisa berperilaku yang baik, itu juga sebuah prestasi. Jadi prestasi ini luas. Ya, ngetik situasi. Yang itu nanti di sekira timbul atau nanda ketika kan nanda situ. Ada muat di halusi ini supaya muat anunya. Nah, baru beres kan. Ya, ini contoh mimpi, sebuah mimpi. Mungkin dari ibu bapak ibu yang lain, adakah mimpi bukan pian tentang murid-murid kita ini anak-anak kayak apa? Jadi mimpi ini akan menjadi sebuah motivasi kita
Jadi kita kalau memimpikan yang berprestasi, jadi apa yang akan kita lakukan supaya anak berprestasi nantinya? Berkarakter, nah bisa bernalar kritis seperti tadilah apa profil pelajaran Pancasila. Lanjutkan di situ Nanda ketik. Berkarakter, kompeten, memiliki kemampuan maksudnya lah. Katakan nang lubang nang daratan tinggi memang. Kata tengah. Nah ya. Jadi sudah ada dua mimpi kita. Jadi dari mimpi-mimpi ini kita akan kita jadikan sebuah visi. Apalagi Bapak Ibu kira-kira usulan atau gagasan pian tentang mimpi kita semua. Iya, terampil menggunakan IT. Ya, jadi memang sebuah mimpi itu harus apa namanya ada daya dukungnya. Kalau kita di sini, insya Allah ada aja daya dukung untuk menggunakan IT ini karena kita punya Chromebook, punya jaringan yang cukup bagus, bisa. Kemudian di zaman sekarang ini IT itu memang sangat diperlukan untuk mempermudah pekerjaan, mempermudah mencari informasi. Jadi informasi itu tidak hanya sebatas di buku. Anak bisa mencari materi atau bahan-bahan tutorial, misalnya anak membuat apa. Nah, itu bisa menggunakan IT tadi. Dan anak juga bisa berkolaborasi lah, misalnya menggunakan kalau buat piano suara memperhatikan tentang Google Certified Education lah. Nah itu bisa menggunakan Google Meet misalnya atau Jamboard ruang kolaborasi istilahnya itu. Jadi sudah ada beberapa mimpi. Adakah lagi? Berbudaya ini apa contohnya apa ya? Artinya mengembangkan budaya kita lah. Misalnya budaya kita Banjarnya apa? Tentang kesenian daerah kayak apa? Ya bahasa, apalagi laku kebiasaan kita atau kesenian kita Pak, tarian lah yang pernah kita daerah atau semalam kita Pak Suwaju mengenakan jarang pakuntau kan itu kan termasuk budaya. Jadi berbudaya lah namanya, berbudaya. Lagi Ibu, mimpi kita, apalagi kita kira siswa yang aktif bisa juga kreatif, aktif, kreatif dan inovatif ya inovatif. Nah jadi ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 mimpi sudah kita. Saya dilihat kan. Nah lagi. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya yang ini nah.
sekolah kita mengutamakan apa. Jadi apa kegiatan apa atau pembelajaran kayak apa yang kita utamakan kira-kira? Yang pernah kita lakukan apa, Bapak Ibu? Yang karakter. Karena ada sudah. Ya, jadi karakter ini sangat penting pada zaman sekarang ini karena semakin maju zaman, padahal karakter anak itu semakin apa namanya tergeser dengan perubahan zaman. Jadi anak itu memang senangnya apa meniru apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Apalagi zaman sekarang ini kan media sosial itu sangat mudah diakses oleh anak. Dia di internet itu juga banyak perilaku tontonan-tontonan yang mana yang bisa membuat karakter siswa itu berubah. Jadi kita di sini yang pernah kita lakukan adalah mengembangkan karakter. Contohnya kayak Jumat Takwa, Jumat Bersih, apa lagi Jumat Sedekah. Nah itu merupakan karakter yang baik. Jumat Sedekah itu kan menanamkan kepada anak supaya bersikap pemurah, artinya jangan pemalas, supaya bisa peduli dengan orang lain. Apalagi Ibu yang kita utamakan, yang pernah kita lakukan nih, rancang pembelajaran ya. Jadi kita memang setiap hari sebelum melakukan pembelajaran selalu merancang terlebih dahulu. Rancang pembelajaran yang seperti apa kira-kira? Membuat siswa aktif. Oh iya, jadi pembelajaran yang mengolah siswa itu bisa aktif. Dari sini supaya dari rancang pembelajaran yang bisa membuat siswa aktif. Cepat kayak atau langsung pihak ketikan sana supaya cepat jam 10.45 sudah hari Jumat. Nah ketik sana sekolah kita mau makan hal-hal yang seperti apa, rancang pelajaran yang membuat siswa aktif, kreatif lah, inovatif, interaktif bisa juga. Berpikir kritis, bisa berikan big space pada inter. Lagi mampu berpikir kritis, lagi itu adalah kalimat ya.
kreatif, inovatif, menghargai keragaman, ya tadi apa namanya, berkebinekaan global kalau dalam istilah profil pelajaran Pancasila. Kemudian jadi ini dulu muda ini awalnya merancang sebuah template atau presentasi. Tapi kita tahu kolaborasi ini menggunakan Canva, karena Canva ini lebih mudah, lebih nyaman menghias-hiasinya. Kemudian yang berikutnya, slide berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah yang seperti apa? Kira-kira bagaimana ini? Kita langsung diketikkan supaya kita cepat. Memang ke sebelah kanan dengan lemah. Jadi kita percaya bahwa di situ murid adalah manusia yang kompetensinya, kalau bahasa Hajar itu mudratnya, kekuatannya ya, yang bahasa-bahasanya kompetensi, kekuatan kita, kemampuan, potensinya dapat dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Jadi anak tuh jika kalau memiliki pintar misalnya dalam berhitung, itu kalau dikembangkan itu kemampuan anak tuh tidak sama. Ada yang dalam literasi, misalnya ada yang numerasi, ada juga yang dalam hal olahraga atau bakat. Nah, jadi semuanya itu bisa kita kembangkan. Jadi manusia, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang kompetensinya atau kekuatannya atau kemampuannya dapat kita kembangkan. Nah, karena kita percaya, tentunya kita akan melakukan sebuah langkah yang dapat mengembangkan kompetensi anak ini. Kemudian yang slide berikutnya, nah ini murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang kita lihat, yang disadari oleh murid itu apa? Pernah kita saksikan sendiri, pernah kita alami. Apa kira-kira sini? Mau ketikkan di sini saja. Tambah teks. Langsung tambahkan teks. Ctrl J. Oke, kembali. Nah, Ctrl J ya, kembali ke sini. Untuk lah istilahnya. Kita langsung aja kita dirapikan, belum matikan nggak bisa, langsung pakai kuncinya. Tambahkan. Itu murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa kira-kira
atau ini bisa yang lain mengisi slide berikutnya. Kita cepat slide berikutnya yang kita dan warga sekolah ini paham. Nah, kita di sini kita ulas sebuah visi sekolah. Permulaan supaya langsung dan bisa cepat. Ya, ini murid sekolah kita sadar betul bahwa mereka diberikan bimbingan untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi dirinya. Jadi supaya kelihatan lulusannya dihalusi. Yang berguna untuk kehidupannya, ya. Kemudian yang terakhir ini, kita dan warga sekolah dipaham bahwa apa?